Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Rafael. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal materi statistika regresi. Jadi di soal ini sudah tertera tabel yang berisikan tahun dan rata-rata harga beras per kilogram. Nah, tahun ini yang dari 1 sampai 5 ini sebagai X dan rata-rata harga berasnya itu sebagai Y. Dan di soal ini kita diminta untuk menentukan diagram pencar, jenis korelasi berdasarkan diagram pencar, persamaan regresi, konstanta, gradien, koefisien korelasi, koefisien determinasi, jenis korelasi berdasarkan koefisien korelasinya, dan menjelaskan hubungan tabel di soal berdasarkan koefisien determinasinya. Nah, baik, sekarang kita jawab yang soal nomor 1. Yang di nomor 1 ini kita diminta untuk membuat diagram pencar berdasarkan tabel. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk yang tahun ini yang dari 1 sampai 5 ini diletakkan di sumbu X dan yang harga berasnya itu di sumbu Y. Nah, kalian tuh tinggal menentukan aja sesuai sama yang di tabel, sehingga nantinya akan membentuk poin-poin atau titik-titik seperti yang digambar ini. Nah, seperti yang kalian lihat, titik-titik ini tuh mengarah ke kanan atas, yang dimana kita sudah bisa tuh menentukan korelasinya. Nah, yang di nomor 2 kan kita diminta untuk menentukan korelasi berdasarkan diagram pencar. Karena titik-titik yang mengarah ke atas, jadi korelasinya adalah positif kuat. Selanjutnya nomor 3, kita diminta untuk menentukan persamaan regresinya. Nah, untuk menentukan persamaan regresi, kita perlu melengkapi tabel dengan mencari XY, X kuadrat, Y kuadrat, serta mencari sigma dari keseluruhannya. Nah, untuk yang X ini, yang dari 1 sampai 5 ini adalah tahunnya, dan Y-nya ini yang dari 11,2 sampai 13,5 ini yang harga berasnya. Nah, kemudian untuk nyari yang XY ini tinggal kalian kalikan saja seperti ini. Jadi 1 dikali 11,2, 2 dikali 12, 3 dikali 12,8, 2 seterusnya. Kalau untuk mencari yang X kuadrat ini, semua bilangan yang di X tinggal dikuadratkan. Jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan 5 kuadrat. Nah, nanti kita akan dapat nih hasilnya. Kemudian yang terakhir kita harus menentukan nilai Y kuadrat. Menentukan Y kuadrat tidak jauh beda dengan X kuadrat, yaitu semua bilangan di Y itu kalian kuadratkan, kalian pangkatkan. Kemudian ketika semuanya sudah lengkap dan seperti itu, tinggal kalian tentukan sigma dari masing-masingnya. Jadi kita cari sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Selanjutnya kita ke langkah berikutnya, yaitu kita menentukan X bar dan Y bar. Rumus X barnya itu adalah sigma X per N, di mana sigma X nya tadi kita sudah mendapatkan nilainya itu 15 dan N nya adalah 5, sehingga X barnya adalah 3. Kemudian kita menghitung Y bar. Rumus Y bar itu sigma Y per N. Sigma Y nya itu tadi kita dapat 62,7 dan N nya itu 5, jadi 62,7 dibagi 5 hasilnya 12,54. Setelah kita mendapat X bar dan Y bar, selanjutnya kita menghitung SSXY, di mana rumus SSXY itu sigma XY dikurang N dikali X bar dikali Y bar. Tadi kan semuanya sudah kita dapatkan, jadi tinggal disubstitusi aja, tinggal dimasuk-masukin. Sigma XY nya kita ganti dengan angka 193,9, N nya kita ganti dengan angka 5, X bar kita ganti dengan angka 3, dan Y bar kita ganti dengan angka 12,54. Nah, tinggal hitung aja, sehingga nanti kita memperoleh hasil 5,8. Setelah kita menentukan SSXY, selanjutnya kita menentukan
SSXX, di mana rumusnya itu sigma X kuadrat dikurang N dikali X bar kuadrat. Nah, tinggal kita substitusi seperti sebelumnya. Sigma X kuadratnya kita ganti dengan 55, N-nya kita ganti dengan 5, dan X barnya itu adalah 3, tinggal dipangkatkan 2. Sehingga nantinya kita akan memperoleh hasil 10. Nah, SSXY udah, SSXX sudah, berarti tinggal SSYY. Rumus SSYY itu adalah sigma Y kuadrat dikurang N dikali Y bar kuadrat, di mana kita sudah mendapatkan hasil dari sigma Y kuadrat, N, dan Y bar. Jadi tinggal disubstitusi aja. Jadi nantinya 789,77 dikurang 5 dikali 12,54 kuadrat, dan hasilnya adalah 3,5. Nah, sekarang kita ke langkah yang terakhir, yaitu dengan persamaan ini, di mana rumus persamaan itu Y topi dikurang Y bar sama dengan SSXY per SSXX dalam kurung atau dikali X dikurang X bar. Nah, nilai Y barnya kita ganti dengan 12,54, nilai SSXY-nya diganti dengan 5,8, dan nilai SSXX-nya diganti dengan 10. Kemudian untuk nilai X barnya diganti dengan angka 3. Nah, tinggal kita hitung aja dan kita pindah ruaskan yang Y barnya atau 12,54-nya tadinya negatif jadi positif. Nah, sehingga nantinya kita akan memperoleh hasil Y topi sama dengan 0,58X ditambah 10,8. Nah, di nomor 4 itu kita diminta untuk menentukan konstantanya, dan di nomor 5 kita menentukan gradiennya. Nah, dari yang persamaan regresi di nomor 3 itu, kita sebenarnya sudah mendapatkan keduanya, di mana konstantanya itu adalah 10,8 dan gradiennya itu 0,08. Pokoknya konstanta itu yang enggak ada variabelnya. Nah, kalau yang gradiennya itu ada variabelnya. Karena di sini yang 0,58 itu ada variabel X-nya, jadi 0,58 adalah gradiennya. Selanjutnya kita jawab yang nomor 6, di mana di nomor 6 ini kita diminta untuk menentukan koefisien korelasi. Rumus koefisien korelasinya itu R sama dengan SSXY per akar SSXX dikali SSYY. Nah, itu kita tinggal substitusi aja, yang SSXY-nya diganti dengan 5,8, kemudian yang SSXX-nya diganti dengan 10, dan SSYY-nya diganti dengan 3,51, sehingga nantinya kita memperoleh hasil 0,98. Jadi jawabannya adalah 0,98 untuk koefisien korelasinya. Nah, untuk yang nomor 7 kita diminta untuk menentukan koefisien determinasi. Rumus koefisien determinasi itu adalah R kuadrat atau koefisien korelasi dikuadratkan. Nah, karena tadi di koefisien korelasinya itu kita sudah mendapatkan nilai 0,98, itu tinggal dikuadratkan dan kita akan memperoleh hasil 0,96. Nah, karena di sini karena R kuadrat yang didapat yaitu 0,96, selanjutnya kita buang jadi persen, atau dengan rumus R besar sama dengan R kuadrat R kecil dikali 100%, sehingga nantinya kita memperoleh hasil 96%. Nah, jadi di sini sudah terjawab semua, yaitu koefisien korelasi itu 0,98 dan koefisien determinasinya itu 96% atau 0,96 kalau tidak dibuat persen. Nah, selanjutnya kita menjawab nomor 8 dan nomor 9. Di nomor 8 ini kita diminta untuk menentukan jenis korelasi berdasarkan koefisien korelasi yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah jenis korelasi berdasarkan koefisien korelasinya adalah positif sangat kuat, karena R-nya sama dengan 0,98, sangat mendekati angka 1. Jadi semakin hasil R-nya ini mendekati angka 1, maka
korelasinya itu semakin kuat. Nah, selanjutnya nomor 9 kita diminta untuk menentukan hubungan tabel dengan koefisien determinasinya. Dimana jawabannya adalah hubungan tabel dengan koefisien determinasinya yaitu jumlah tahun atau X memengaruhi harga beras atau Y sebesar 96%. Jadi X ini, jadi si jumlah tahun ini tuh sangat mempengaruhi harga beras yaitu sebesar 96%, hampir 100%.